warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik akan memaparkan hasil review artikel kami yang membahas etika dan perilaku aparatur pemerintah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta kaitannya dengan pencegahan korupsi di lingkungan ASN. Sebelumnya izinkan kami perkenalan. Saya Cesia Putri dengan NIM 003 dan saya Vita Diana Putri dengan NIM 004. Saya Aisyah Ramadanti dengan NIM 038. Saya Midana Lausna dengan NIM 041. Selamat menyaksikan. Artikel pertama ditulis oleh Iwan Satibi dan juga Edianto pada tahun 2020. Artikel ini membahas mengenai bagaimana etika dan juga perilaku birokrat dalam mempengaruhi good governance di Indonesia. Latar belakang penulis menjelaskan bahwa masih banyak terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan perilaku aparatur yang tidak sesuai dengan nilai pelayanan publik. Hal ini menunjukkan masih rendahnya integritas dalam birokrasi, padahal penerapan good governance sangat bergantung pada nilai moral dan profesionalitas aparatur. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara etika birokrasi dan good governance, bagaimana nilai moral mendukung pelayanan publik, serta strategi penguatan etika dalam birokrasi. Artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis pustaka. Lalu hasil kajiannya menunjukkan bahwa etika birokrasi berperan besar dalam membentuk kultur kerja yang akuntabel, transparan, dan profesional. Pelayanan publik yang baik tidak mungkin tercapai tanpa perilaku birokrat yang etis. Dari sisi kelebihan, artikel ini menekankan pentingnya nilai moral birokrat, mengintegrasikan berbagai teori etika dan tata kelola, serta menawarkan strategi praktis seperti reinventing government. Namun, kekurangannya adalah sifat kajian yang normatif tanpa data lapangan yang konkret. Dalam kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa penguatan good governance harus dibangun memulai pembinaan moral, pelatihan etika, dan budaya kerja yang menjunjung kepentingan publik. Artikel kedua ditulis oleh Muhammad Yusli Hudamaiswara pada tahun 2022. Artikel ini berfokus pada etika ASN dan hubungannya dengan kasus korupsi di instansi pemerintah. Latar belakangnya berangkat dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan ASN, menunjukkan lemahnya internalisasi etika di birokrasi. Meskipun sudah ada aturan seperti Permendagri nomor 15 tahun 2020 tentang kode etik ASN, implementasinya masih kurang efektif. Tujuan penelitian ini adalah menilai bagaimana kode etik dirancang untuk memperkuat integritas aparatur serta menganalisis kaitannya dengan upaya pencegahan korupsi. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu menelaah regulasi seperti UU ASN, PP Manajemen PNS, dan aturan kode etik ASN. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kode etik ASN sudah lengkap, korupsi tetap marak karena lemahnya pengawasan internal, kurangnya pembinaan integritas, serta minimnya implementasi nilai etika di lingkungan kerja. Artikel ini memiliki kelebihan berupa analisis hukum yang komprehensif dan ulasan detail tentang kode etik ASN. Namun, kekurangannya adalah tidak adanya data empiris serta kurangnya pembahasan mengenai faktor budaya organisasi dan strategi implementatif. Kesimpulannya, pencegahan korupsi membutuhkan komitmen, pembinaan integritas, dan pengawasan yang lebih kuat, tidak hanya keberadaan regulasi semata. Jadi, perbandingan dua artikel itu secara keseluruhan membahas tentang etika birokrasi, namun dari sudut pandang yang berbeda. Pada artikel pertama menekankan perilaku birokrat sebagai fondasi dalam mewujudkan good governance. Sementara pada artikel 2 berfokus pada regulasi etika ASN dan pencegahan korupsi melalui pendekatan hukum. Artikel pertama bersifat konseptual dengan penekanan pada nilai moral, sedangkan artikel kedua bersifat normatif hukum yang membahas aturan serta sanksi. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya menimbulkan bahwa etika, integritas, budaya organisasi, dan pengawasan merupakan kunci dalam membangun birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.